Supra Bapak adalah motor yang paling ikonik, irit dan bergetar. Ya, kelemahan Supra Bapak hanya bergetar aja, karena selebihnya Supra Bapak itu adalah motor yang paling segala-galanya. Motor paling irit, paling awet, harga jual bagus, paling ngebut di kelasnya, tahan lama, semakin panas semakin ngacir mesinnya, dan lainnya. Pokoknya semua kebaikan ada di motor ini. Dan iya, kita percaya akan hal tersebut karena faktanya tidak ada motor lain yang bisa seperti Supra saat itu. Emang iya? Jika memang seperti itu, Supra adalah motor yang paling superior melebihi apapun. Dan iya, kita percaya hal tersebut sampai pada akhirnya dunia informasi pun menjadi lebih mudah diakses. Yang pada akhirnya lagi, ternyata selama ini yang kita percayai hanyalah mitos atau hanya kebohongan. Pertanyaannya, apakah semua tentang Supra Bapak hanyalah kebohongan? Jawabannya kebanyakan sayangnya iya. Jadi, Honda Supra pertama kali meluncur di akhir tahun 90-an. Di era segitu, masyarakat Indonesia kebanyakan masih doyan nonton sinetron kolosal dan main PS1 di rental. Honda Supra saat itu langsung hadir sebagai motor bebek yang irit, tangguh, dan gampang dirawat. Dan hal ini langsung jadi kombinasi maut buat masyarakat Indonesia yang butuh kendaraan harian tanpa ribet. Menariknya di sini adalah daya tarik utama Supra ada di mesinnya, khususnya di konsumsi BBM-nya. Bahkan banyak yang bilang isi 1 liter motor ini bisa langsung keliling Jakarta. Apakah iya? Jadi hal pertama yang akan kita bahas adalah keiritannya. Supra Bapak mana yang tidak mendapatkan julukan motor irit? Jawabannya hampir tidak ada, semua memiliki status irit. Tapi apakah Supra Bapak benar-benar irit? Jawabannya sebenarnya biasa aja. Karena jika kita mau bandingkan dengan motor lainnya bahkan dengan cc di atasnya misalnya dengan Shogun atau Smash, keiritannya 11-12. Tapi ya tetap aja, walaupun 11-12, Supra akan tetap lebih irit. Kenapa Supra tetap lebih irit? Tentu aja tenaga motor ini nggak ada sama sekali jika dibandingkan dengan motor lainnya. Ya, motor Supra sangat-sangat lemot jika dibandingkan motor lainnya. Dengan kelemotan yang ada, motor ini tentu aja akan digunakan secara pelan-pelan aja. Jika menggunakannya pelan-pelan, maka motor tersebut akan irit bahan bakar. Selain itu, ya emang harus pelan sih, emang bisa naik Supra ngebut-ngebut. Dari ujung kaki sampai ujung rambut bisa langsung merasakan sensasi bergetar tanpa henti kalau ngebut-ngebut naik Supra. Karena motor ini benar-benar bergetar banget. Jadi apakah Supra Bapak ini irit? Jawabannya biasa aja. Kemudian mitos atau kebohongan selanjutnya adalah semakin panas mesinnya semakin lincah atau bandel. Emang iya? Sekali lagi, ini hanya mitos aja. Tapi bagaimana caranya orang-orang tahu statement ini? Jawabannya dari mulut ke mulut. Banyak yang bilang kala itu mekanik dan anak STM kalau motor Honda memiliki kompresi yang rendah atau di bawah rata-rata motor kompetitornya. Dengan kompresi yang rendah, jadi saat mesin panas yang berarti ruang bakar juga mengalami kenaikan suhu, yang berarti komponen mesin motor akan memuai. Tapi dari semua part yang ada, piston yang mengalami pemuaian yang paling parah. Kenapa bisa? Ya karena piston adalah part yang dihantam ledakan pembakaran terus-menerus. Dengan adanya pemuaian tersebut, ruang bakar akan menyempit dan terjadilah kenaikan kompresi. Kalau udah begini, ya semakin ngacir. Mungkin orang dulu percaya-percaya aja, tapi saat ini jika kita lihat fakta yang ada, sayangnya semua itu hanyalah kesalahpahaman yang ada. Maksudnya gimana? Jika part mesin sudah muai, berarti mesin dalam keadaan overheat. Jika overheat, berarti bensin akan meledak atau terbakar sebelum waktunya, yang seharusnya ini sangat berbahaya dengan mesinnya. Jadi apakah Supra Bapak semakin panas semakin ngacir? Jawabannya hanya mitos. Yang ada bukannya semakin bagus, malah semakin loyo. Kemudian hal selanjutnya gimana dengan keawetan mesinnya? Supra Bapak adalah motor paling awet mesinnya. Apakah benar? Sekali lagi, ini hanya mitos lagi. Kenapa hanya mitos? Bukannya Supra Bapak memiliki keawetan yang luar biasa? Jawabannya sebenarnya nggak gitu. Karena mau bagaimanapun, keawetan mesin motor di tahun segitu bisa dibilang hampir sama semua. Tidak ada yang awet banget, tidak ada yang tidak awet. Ya semua sih balik lagi ke cara penggunaannya. Kita setuju, Suzuki Smash, Shogun, atau Jupiter adalah motor yang enak dibawa ngebut kala itu. Kenapa? Ya karena performance ini motor emang ada. Tapi bagaimana dengan Supra? Tidak ada yang membawa ngebut motor ini. Apalagi pasarnya motor ini hanya bapak-bapak kala itu. Dan bapak-bapak kala itu yang menggunakan Supra hanya akan menggunakan motor ini di kecepatan rendah aja. Yang berarti juga jika hanya digunakan di kecepatan rendah, maka penggunaan mesinnya hanya setara dengan 30% sampai maksimal di 50% aja.
Jika mesinnya hanya digunakan dengan kapasitas 50% aja, tentu aja hal ini akan membuat mesinnya awet. Ini berbeda dengan motor kompetitornya yang mana mereka akan selalu digunakan dengan cara yang lebih ekstrim daripada Supra. Misalnya Jupiter, motor-motor tersebut akan selalu digeber di redline, yang berarti penggunaannya bisa lebih dari 100% kapasitas motor tersebut. Yang pada akhirnya dengan cara pengoperasiannya yang seperti itu, tentu aja mesin-mesinnya tidak akan seawet Supra. Lagi pula, kalau Supra itu motor yang superior, seharusnya Supra baik dalam hal apapun. Sedangkan bodi dan sambungan Supra itu juga sangat buruk. Siapa yang tidak tahu suara kepala getar Supra? Ya, semuanya pasti tahu akan hal tersebut. Kenapa semua tahu akan hal itu? Ya karena ini adalah penyakit bawaan Supra. Kenapa bisa jadi penyakit bawaan Supra? Ya ini karena Supra memiliki kualitas yang buruk. Kita ambil contoh di pengancingannya dulu deh. Pengancingan bodi Supra gampang banget dol atau selek. Sekali dua kali buka pasang, penguncian bautnya langsung dol. Selain penguncinya, bahan plastik yang nahan penguncinya juga gampang banget patah. Kenapa gampang patah? Ya karena tipis banget. Selain itu, penempatan pengancingannya juga kurang proporsional, sehingga semuanya bisa pecah dengan mudah. Itu baru bodinya, belum lagi masalah rantai yang gampang kendor, getaran berlebihan, dan lainnya. Jadinya, ya Supra sebenarnya adalah motor yang banyak sekali kekurangannya. Belum lagi kalau kita ngomongin bentuk desainnya. Desainnya juga cenderung konservatif aja, yang berarti Honda sangat bermain aman di sini. Yang mana Honda tidak membuat motor dengan desain yang di luar out of the box, yang pada akhirnya hal ini ya bisa diterima banyak orang aja. Namun walaupun aman, Supra jadi terlihat sangat tua desainnya bahkan di zamannya. Ya, kita harus mengakui di tahun 2003-an, Supra sudah terlihat sangat tua. Ini berbeda dengan Jupiter atau bahkan Shogun yang sudah sangat modern kala itu. Dengan adanya hal desain tersebut, Supra tentu aja motor yang biasa aja. Dengan hal-hal yang ada, apakah Supra benar-benar bukan motor yang superior? Jawabannya tentu aja bukan. Ya, Supra bukanlah motor yang superior, tapi Supra adalah motor yang penuh dengan nostalgia. Karena mau bagaimanapun, banyak orang yang punya kenangan manis sama motor ini. Entah itu dipakai belajar motor pertama kali, dianterin sekolah, atau jadi saksi hidup perjuangan sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, hal ini tentu aja langsung bikin Supra punya semacam status ikonik yang bikin orang susah move on. Jadi kesimpulannya, Supra hanyalah motor legenda, tapi bukan motor yang superior. Namun, mungkin justru itu yang bikin Supra spesial. Motor ini bukanlah motor yang sempurna, tapi dia ada di hati banyak orang karena jadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Jadi kalau ada yang bilang Supra itu motor paling superior, mungkin yang dimaksud adalah superior dalam hal kenangan, bukan sekedar spesifikasi. Karena kalau dalam hal spesifikasi, motor ini secara fakta memang jelek dan jauh dari kata bagus jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya saat itu. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.